Adik-adik remaja, jamaah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian tentang detik-detik kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka agar kiranya kita semakin bertambah mahabbah, semakin bertambah cinta, semakin bertambah sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Oleh karena itu, kita semua yang hadir di sini, baik laki maupun perempuan, baik yang gemuk maupun yang kurus, baik yang miskin ataupun yang kaya, baik yang gondrong maupun yang cepak, semuanya berhak untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik remaja yang kami cintai dan kami sayangi, ingat tidak pembahasan yang minggu lalu? 4 sosok wanita yang mendampingi ibunda Nabi, yaitu Ibu Siti Aminah, yang keluar dari tiang-tiang rumah Ibu Siti Aminah. Siapa saja? Ada yang ingat? 4 wanita yang membantu, menemani Siti Sarah, terus Siti Hawa. 3. Yang laki? Siti Asia. Yang terakhir 4. Satu lagi? Satu lagi? Siti ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Ya, keluar dari tiang-tiang rumah ibunda Nabi itu 4 wanita untuk mendampingi beliau saat melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Siti Hawa, Ibu Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, kemudian Siti Asia, istrinya Fir'aun, yang keempat Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kita akan lanjutkan apa saja hal ihwal yang terjadi, keajaiban yang dialami oleh ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibu Siti Aminah saat detik-detik melahirkan sang penghulu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat, dan berkata seorang perempuan wanita yang mendatangi Ibu Siti Aminah, sosok wanita yang keempat. Apa kata wanita tersebut? Ya Aminah, wahai Aminah, alqa binafsiki alayya, sandarin dirimu kepadaku. Kan yang namanya orang hamil itu nggak bisa banyak bergerak gitu, nggak bisa banyak kesono kemari karena lelah, karena perutnya besar gitu. Kata perempuan yang terakhir datang nih, sandarkan dirimu kepadaku. Wa maili bikulliki ilayya, arahkanlah seluruh tubuhmu, beban tubuhmu kepadaku. Faqultu laha, lalu Ibu Siti Maria, Ibu Siti Aminah bertanya, faqultu laha, man anti, siapa engkau wahai wanita cantik? Jadi wanita paling cantik yang berada menemani Ibu Siti Aminah adalah yang terakhir nih, yang paling cantik, yang berada di posisi depan. Kan kalau Ibu Siti Hawa di sebelah kanan, Ibu Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim sebelah kiri, Siti Asia di sebelah belakang. Nah ini terakhir di hadapan Ibu Siti Aminah, yang paling cantik. Man anti, siapa kamu? Qalat, wanita itu menjawab, ana Maryam bintu Imran,
Saya adalah Maryam, anaknya Imron. Anaknya Imron. Nah, itu kenapa di Al-Qur'an ada surat Ali Imron gitu ya. Di Al-Qur'an ada nama surat Ali Imron. Artinya keluarganya Imron. Itu mengisahkan tentang Siti Maryam, menceritakan tentang Nabi Zakaria, menceritakan tentang Nabi Musa gitu ya. Karena keluarganya dari seorang ayah yang bernama Imron. Ali Imron. Keluarganya Imron. Radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Apa kata Ibu Siti Maryam? Nahnu dayatuki wa qawabilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kami berempat, kata Ibu Siti Maryam, dayatuki, akan menjadi bidanmu, wa qawabilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan akan menjadi dukun beranak gitu ya. Akan menjadi dukun beranak al-Mustafa, yaitu manusia terpilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Mungkin kalau kalian kenalnya sekarang bidan ya. Bidan atau dokter. Nah, dokter kandungan. Kalau zaman dulu, itu namanya ada yang mendampingi ibu-ibu melahirkan, yaitu dukun beranak gitu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada. Dukun beranak udah nggak ada. Kalau dulu ada tuh yang namanya dukun beranak. Artinya ibu-ibu atau nenek-nenek yang menjadi pendamping saat ibu-ibu melahirkan. Kalau sekarang udah modern, biasanya lahiran di bidan atau di rumah sakit. Itu nggak pakai ngeden, nggak pakai mengeluarkan tenaga, langsung di black, ya, langsung disesar, dan harganya pun nggak kaleng-kalengan, 15 juta, 20 juta, gitu. Jadi biaya lahir itu mahal zaman sekarang. Gitu. Kalau dulu ada yang namanya dukun beranak, itu nggak pakai tuh. Jarang orang-orang dulu lahiran di bidan. Jarang orang-orang dulu lahiran di dokter. Biasanya lahiran di dukun beranak. Kerjaannya nggak ngapa-ngapain, cuma nadangin doang gitu. ayo ibu ngeden ayo tarik napas, keluarin. Tarik napas lagi, begitu doang kerjanya. Yang capek mah yang emaknya, yang melahirkannya gitu. Sama bidan juga begitu. Nggak ada kerjaannya cuma nungguin bayi lahir. Sama ngasih instruksi, ayo tarik napas bu yang panjang, buang, nah gitu, kedenin gitu ya. Nanti kalau udah keden, udah waktunya tuh bayi keluar, normal, keluar melalui lubang kemaluan seorang ibu. Tapi kalau Nabi Muhammad, para nabi, orang-orang mulia itu lahir nggak lewat lubang kemaluan kayak kita. Nah, kalau kita pada umumnya lahir lewat lubang kemaluan ibu kita. Kalau lahiran normal ya, kalau lahirnya sesar kan paling jauh, cuma di black. Umumnya manusia normal itu lahir lewat lubang kemaluan. Tapi kalau para nabi, orang-orang mulia itu lahir melalui sesar, teknologi malaikat. Di black juga, tapi teknologi malaikat, tanpa darah, tanpa gunting, tanpa alat operasi. Kalau nabi-nabi yang lain itu lahirnya antara pusar. Tahu kalian pusar? Pusar bodong nih. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu ada, mereka lahirnya di antara pusar dan kemaluan, tengah-tengah tuh, di black sama malaikat. Nah, jadi sesar itu adalah teknologi malaikat. Sebelum dokter mempraktekkan sesar, malaikat dulu yang praktekin. Cuma teknologinya teknologi langit, bukan teknologi kedokteran. Di black, perut ibunya
di antara pusar dan kemaluan, kemudian dia dikeluarkan. Itu para nabi yang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, di sebelah kiri. Di sebelah kiri perut ibunya. Nah, gitu. Nanti disesar sama malaikat tuh, dibelek, dikeluarkan. Kenapa alasannya? Kenapa para nabi lahir tidak melalui lubang kemaluan? Karena para nabi dan rasul makhluk-makhluk pilihan Allah, makhluk-makhluk yang mulia. Nggak mungkin makhluk yang mulia keluar dari lubang yang hina. Kan lubang kemaluan lubang yang hina, tempat keluarnya pipis gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau kalian atau kita semua ini lubang dari keluar dari lubang kemaluan ibu kita. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kita lanjut. Nahnu dayatuki wa qawabilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kami berempat akan menjadi bidan dan dukun beranakmu, sekaligus menjadi dukun beranaknya Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aminatu. Lalu Ibu Siti Aminah berkata kepada keempat wanita ini, Fasta nastu bihinna wa ja'altu unduru ilal asbahi. Apa kata Ibu Siti Aminah? Fasta nastu. Aku minta nasihat kepada kalian berempat nih, ya, agar aku sabar, agar aku kuat melahirkan calon sang pemimpin alam. Wa ja'altu unduru ilal asbah. Lalu aku memandang dengan pandangan yang lumayan tegang gitu ya, cukup tegang. Jadi kata Ibu Siti Aminah, setelah didampingi sama keempat wanita itu, Ibu Siti Aminah minta nasihati aku biar kuat, biar sanggup, biar mampu melahirkan Al Mustafa, calon makhluk terpilih, makhluk yang agung gitu. Sambil dengan pandangan yang cemas gitu. Ya kan ibu-ibu melahirkan biasanya itu dalam kondisi cemas, khawatir antara hidup dan mati. Kenapa? Karena baru pertama kali Ibu Siti Aminah melahirkan. Kecuali kalau udah ibu-ibu yang udah 2, 3, 4 itu udah biasa gitu ya. Kalau yang pertama kali, itu satu hal yang menjadi momentum, satu hal yang baru pertama kali dirasakan. Makanya antara ketar-ketir antara hidup dan mati gitu. Penuh dengan kecemasan. Wa ja'altu unduru ilal asbah. Lalu aku pun memandang ke atas gitu ya, dengan pandangan yang tegang dan cemas. Tiba-tiba wahum yadkhuluna alayya afwajan. Tiba-tiba banyak mereka masuk datang kepadaku afwajan, secara berbondong-bondong. Afwajan, berbondong-bondong. Di afwajan itu berbondong-bondong. Ya, seperti surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan gitu ya. Manusia masuk Islam berbondong-bondong. Nah, ini afwajan, kalimat berbondong-bondong maknanya. Malaikat masuk ke dalam rumah Ibu Siti Aminah berbondong-bondong dari atas gitu ya. Turun, bareng-bareng penuh tuh. Rumah Ibu Siti Aminah apa? Sesak dengan malaikat. Wa nadartu ila manzili. Lalu aku pun melihat, memandang ke dalam rumahku, ke sekeliling rumahku. Fa idza huwa qadi sakaro alayya bi aswatin mustabihatin.
Dan aku pun memandang ke sekeliling rumah, faidan tiba-tiba rumahku itu qad i'taqara alayya. Rumah aku itu gelap. Dan juga bergemuruh bi aswatin mustabihatin, dengan suara tasbih yang banyak. Gelap, didatangi para malaikat, kondisinya rumahnya jadi gelap. Pada saat itu gelap, bi aswatin mustabihatin, banyak malaikat yang datang bertasbih dengan suara tasbih yang banyak. Ya kayak kita nih, kalian baca la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, masing-masing baca, kan bergemuruh suaranya tuh ya. Ya, apalagi di ruangan yang cuma apa? Di ruangan yang cuma ada tidak begitu luas rumah Nabi gitu. Hanya seukuran beberapa meter saja. Itu suara tasbih bergemuruh yang dikeluarkan oleh malaikat. Bi aswatin mustabihatin, dengan suara tasbih yang banyak. Walugotin mukhtalifatin, yang berbeda-beda bahasanya. Berbeda-beda bahasa. Al-ghalibu 'alaiha asuryaniyah. Tapi pada umumnya para malaikat itu bertasbih dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Ini bahasa yang sudah punah mungkin ya. Nah, ini para malaikat yang bertasbih di rumah Ibu Siti Aminah menggunakan berbagai macam bahasa. Tapi lebih dominan, kebanyakan mereka bertasbih menggunakan bahasa Suryani. Bahasanya Nabi Isa atau bahasanya kitab Injil. Qalat Aminatu, kemudian Ibu Siti Aminah berkata, "Tsumma nadartu fi tilka sa'ah." Lalu aku pun memandang pada waktu itu. Faidan tiba-tiba asyuhubu yatatayyaruna yaminan wa shimalan. Tiba-tiba cahaya memancar, berterbangan gitu ya. Kan tadinya gelap. Didatengin malaikat itu dalam kondisi rumahnya gelap, lalu bergemuruh suara malaikat pada bertasbih dengan banyak bahasa, terutama bahasa Suryani. Nah, tiba-tiba asyubhu yatatayyaruna yaminan wa shimalan. Tiba-tiba cahaya memancar, berterbangan gitu ya. Ya, cahaya berterbangan dari kiri dan kanan. Summa innallahal karim. Sesungguhnya kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang agung, amrul amin, memerintahkan kepada malaikat Jibril. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kan malaikat Jibril itu menjadi pemimpin para malaikat. Jadi likulli syai'in sayyid. Setiap segala sesuatu itu ada pimpinannya. Ini kalian nih, ya. Di antara kalian pasti ada yang apa? Jadi pemimpin yang mimpin bikin ribut di pengajian, pasti ada nih. Gitu. Yang rusuh di pengajian pasti ada. Gitu. Jadi setiap segala sesuatu ada pemimpinnya, gitu. Kalau yang jelek biang kerok dah gitu ya. Ya kalau hari, pemimpin hari apa? Hari yang paling utama apa? Likulli syai'in sayyid. Jumat gitu. Jumat sayyidil ayam, pemimpinnya para hari. Kalau malaikat yang menjadi pemimpinnya siapa? Malaikat Jibril. Kalau para nabi dari 25 yang menjadi nabi dan rasul, pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad gitu. Di lingkungan RT siapa yang menjadi kepala ketuanya? Pak RT.
Ya, di lingkungan RW, Pak, RW gitu. Jadi setiap sesuatu itu ada pemimpinnya. Di dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin suami atau istri? Suami, nggak bisa istri jadi pemimpin gitu. Ya. Jadi masing-masing ada pemimpinnya. Ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.